5, 4, 3, 2, 1, action. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa dan juga yang saya respect. Bahkan saya melihat penampilan dari narasumber yang saya undang yang berada di sebelah saya pada saat saya masih berada di sekolah, dan jika tidak salah pada saat itu saya masih di kelas SMP 3 ya pada saat itu ya. Saya nonton Coach Hendro Kartiko melakukan penyelamatan demi penyelamatan bagi tim nasional Indonesia. Sampai saya lulus kuliah, Coach Hendro masih merupakan salah satu penjaga gawang dari tim nasional Indonesia. Welcome Coach, to Bola Bung Binder. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman yang belum mengetahui, Coach Hendro Kartiko sekarang adalah pelatih penjaga gawang dari klub Persija Jakarta. Dan sebelumnya pada saat aktif bermain membela tim nasional Indonesia di 5 Piala AFF ya Coach ya? Piala, ya. 5 Piala AFF, 3 diantaranya masuk final. Dan juga bermain di ajang Piala Asia sebanyak 3 kali juga. 3 kali. 3 kali juga ya. Dan jika saya tidak salah juga nih dari catatan saya, Coach membela tim nasional Indonesia untuk kurun waktu 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun dengan total penampilan 60 atau 62. Saya nggak ingat persisnya. Yang ya sekitar itu. Sekitar seperti itu ya. Oke, Coach, sekarang sebagai pelatih penjaga gawang di Persija Jakarta yang sebelumnya juga Anda pernah membela tim nasional Indonesia untuk waktu yang cukup lama. Sebelum saya menanyakan tentang talenta-talenta penjaga gawang di tanah air kita, saya ingin menanyakan dulu pengalaman Coach sebagai penjaga gawang yang cukup lama membela timnas Indonesia, berpartisipasi di event-event internasional, bahkan ada yang sampai masuk ke final, ada juga yang timnas Indonesia membuat kejutan di Piala Asia. Perasaan Coach seperti apa? Karena kalau bagi saya itu sebuah tanggung jawab yang besar sebagai penjaga gawang untuk waktu yang cukup lama. Yang pastinya saya bersyukur dikasih kepercayaan sama tim pelatih untuk tim nasional ya. Oke. Dengan waktu yang menurut saya sih lumayan lama. Kalau di secara prestasi apa yang saya dapat selama 10 tahun belum memberikan yang terbaik buat negara dan bangsa ini ya. Itu salah satunya mungkin kalau bisa dibilang saya termasuk generasi yang gagal karena belum pernah memberikan sebuah trofi buat negara ini. Itu. Yang pastinya dari jangka waktu yang kurang lebih 10 tahun ya semua itu tanggung jawab harus diterima karena itu sebuah kepercayaan yang diberikan untuk saya. Dalam 10 tahun itu ya kurang lebih banyak suka dukanya lah yang ada dalam 1 tahun itu bermain bola. Jadi waktu untuk keluarga sedikit sekali. Jadi hampir 1 tahun penuh itu bermain bola. Jadi selesai kompetisi kita nggak masuk tim nasional. Begitu kompetisi di tim nasional selesai, masuk lagi ke klub, udah kompetisi berikutnya. Wow. Jadi 1 tahun penuh 365 hari. Iya, Coach itu main bola terus sampai tidak bisa ketemu keluarga. Ya, akhirnya ketemu keluarga cuma sebentar, mungkin lagi main di Jawa, yang karena saya orang Jawa jadi ya mungkin datangnya di situ. Kalau enggak saya undang orang tua saya untuk waktu itu saya main di Makassar, jadi saya undang ke Makassar untuk ya istilahnya buat kangen lah. Iya betul. Lepas kangen juga ya. Itu. Jadi artinya dedikasi Coach juga sangat besar ini, bukan saja untuk klub tapi juga untuk negara. Memang saya juga mengetahui, bahkan para netizen juga mengetahui bahwa memang selama Coach menjadi penjaga gawang, ya kalau dari segi trofi kita tahu lah ya. Tapi
Saya tetap respect kepada coach karena coach cukup lama menjadi pilihan utama. Bahkan saya masih ingat pada saat itu saya nonton di salah satu TV kabel, ya itu Piala Asia. Pada saat itu saya nonton di salah satu TV kabel di tanah air, yang coach masuk, saya lupa menggantikan siapa ya dulu kiper kita ya, tahun 96. Saya lupa, pokoknya coach masuk sebagai substitute. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi ya? Iya. Oke, karena Danurvindo coachnya. Kurnia Sandi yang dari Primavera. Iya, Primavera. Ya, eranya Primavera. Iya. Tapi coach mainnya bagus. Kalau nggak salah cuma beberapa menit gitu, ada save yang Anda lakukan itu. Ada beberapa save, terus akhirnya, dan kedudukan itu masih 2-1 untuk Indonesia. Akhirnya kita dapat penalti karena ada pemain belakang kita bikin foul bikin foul itu. Iya, tapi coach mendapatkan man of the match di Piala Asia 2000 lawan Kuwait. Lawan Kuwait, iya. Lawan Kuwait 0-0, terus pada saat timnas kita meraih kemenangan pertama di Piala Asia itu lawan Qatar. Itu kalau nggak salah pelatih Qatar dipecat setelah itu. Milan Makala ya, kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa itu. Philip. Oh, Philip Troussier. Oke, Milan Makala Kuwait. Iya. Ya, yang dua-dua itu ya. Betul, Philip Troussier yang Qatar itu ya. Nah, Qatar kan habis juara Piala Teluk gitu. Iya, juara Gulf Cup dia kan. Iya. Nah, coach pada saat membela tim nasional Indonesia memakai seragam dari timnas sebagai penjaga gawang yang berada di posisi paling belakang. Yang kalau menurut saya itu penting. Karena coach yang menjaga gawang. Nah, perasaannya seperti apa? Maksudnya ini mental kan harus kuat nih. Iya. Jadi pelajaran itu sebenarnya didapat di saat tahun 96. Di saat pertandingan kedua. Match kedua lawan Korea Selatan. Kalau nggak salah Coach Sintayong juga main waktu itu. Iya, betul. Jadi ada perasaan, tidak semua pemain, tapi ada perasaan, termasuk di saya, itu ada perasaan kalah sebelum bertanding sama Korea. Karena lihat materi, lihat ini segala macam ya. Nah, jadi dari situ buat saya ada pelajaran. Jadi kalau kita mau menghadapi tim yang lebih gede, kita juga harus merasa tim kita juga gede dan kita juga pemain yang gede gitu loh. Jadi secara mental di saat pertandingan kita udah nggak kurang. Kalau kita udah kalah duluan di awal, kita kurang lebih ya 30% atau 40% kita udah kalah. Tapi kalau kita merasa mental kita sama lah, karena apa? Kita sama-sama main di Piala Asia, sama gitu loh. Jadi dari situ, jadi begitu di tahun 2000 saya coba tanamkan dalam diri saya seperti itu. Ya, perkara hasil segala macam itu nanti. Yang terpenting saya memberikan yang terbaik buat pertahanan kita. Yang selalu yang ada di benak saya saat bermain, saya akan lebih senang clean sheet. Daripada menang tapi tidak clean sheet. Karena sebagai penjaga gawang clean sheet itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kita clean sheet, otomatis kan kalau tim kita nggak ngegulin lah, kita kan dapat poin itu. Nggak kalah. Iya kan, gitu. nggak kalah kan. Itu. Dan saya ingat pada saat itu coach bermain di dua generasi yang berbeda. Karena pada saat tahun 2004 banyak sekali pemain muda di timnas kita yang Piala AFF, tapi coach masih bertahan. Pada saat itu sebagai salah satu pemain senior, kalau nggak salah 32 ya, coach pada saat itu, lupa saya. Di saat 2004. Iya, 2004. Ya, 32 kalau nggak salah. Iya, 32. Saya nggak ingat pasti. Nah, itu pada saat itu coach dengan generasi yang berbeda, tapi coach masih bisa bertahan itu. Ya itu tadi mau apa ya? Saya mungkin nggak banyak. Kalau sekarang mungkin udah banyak media. Iya, banyak media. Dalam artian kita bisa mengoreksi diri kita. Oke. Lewat mungkin tayangan ulang dari apa yang kita mainkan itu kita bisa. Tapi kalau di saat saya waktu itu masih sedikit. Jadi dapatnya pun agak susah gitu kan. Betul. Jadi paling enggak saya pertama setelah selesai pertandingan, saya ngadep ke pelatih. Saya tanya kekurangan saya apa. Oh, setelah pertandingan langsung coach tanya? Ya biasanya kan pasti akan ngobrol mungkin di saat makan malam. Oke. Jadi, kekurangan saya apa yang saya harus
lakukan untuk perbaikan itu. Luar biasa. Dan itu juga ya syukur alhamdulillah setiap pelatih yang ada di timnas kan ganti-ganti terus kan pada saat itu. Selalu ngasih masukan. Jadi begitu kamu kurangnya di sini ya kita perbaiki di latihan. Jadi itu juga yang membantu coach untuk bertahan cukup lama. Performa yang menurut saya juga konsisten, karena kalau saya ingat itu di pertandingan lawan Qatar bukan jatuh bangun lagi, udah terbang juga Anda pada saat itu. Karena Qatar mainnya sebenarnya bagus. Qatar ya pada saat Qatar gitu. Oke coach, saya ingin menanyakan tentang talenta penjaga gawang di tanah air, karena Coach Hendro Kartiko ini kan teman-teman adalah pelatih penjaga gawang di Persija, dan Persija punya akademi yang saya pikir juga salah satunya yang berhasil. Banyak sekali pemain-pemain muda yang diorbitkan, bahkan yang saya ikuti pemberitaannya yang juga diinfokan oleh Coach Ricky Nelson pada saat dia datang ke sini, ada sekitar 17 pemain dari Persija yang dipinjamkan, yang memang ya karena kelebihan lah, dan mereka memang sebetulnya punya potensi, tinggal mendapatkan menit bermain, dan memang mereka adalah pemain-pemain muda. Dan ada penjaga gawang Cahya Supriyadi. Oke, nah itu apakah coach yang melatih dia? Kalau saya kan baru musim ini di Persija, dan juga sempat untuk persiapan Piala Presiden kemarin. Iya betul. Anda melihat penjaga gawang ini potensinya seperti apa? Karena memang dia dilepas Persija ya, ke FC Bekasi City. Dia bermain di Liga 2, tapi Coach Sintayong memilih dia, dan saya pikir dialah sebetulnya penjaga gawang nomor 1 atau inti di timnas yang main di Piala AFF kali ini. Main di first match lawan Myanmar, yang saya dapat informasi dia cedera di pertandingan kedua lawan Laos, artinya mungkin ada cedera linga, dia tidak bermain. Tapi lawan Vietnam nggak buruk juga penampilannya. Anda melihat penjaga gawang ini potensinya seperti apa? Sebetulnya kalau ngelihat dari kenapa dia masuk dalam pantauan Coach Sintayong ya, karena kalau nggak salah sebelumnya untuk kelompok umur, itu dia juga selalu masuk untuk seleksi ya. Betul, U20. Iya, dia akan selalu masuk. Jadi secara bank data mungkin pelatih kiper dari timnas dia akan ngelihat siapa dari sekian banyak ini siapa yang sekiranya ini itu seperti itu. Jadi kalau saya sih nggak kaget kalau dia masuk di skuad Piala AFF sekarang. Piala AFF yang sekarang ini artinya memang dia punya kemampuan untuk menjadi kiper inti lah di timnas sekarang yang bisa kita katakan adalah timnas muda. Timnas muda. Nah, kalau Anda melihat secara keseluruhan di level nasional, kalau menurut pandangan seorang Hendro Kartiko, siapa sih penjaga gawang ini yang menurut Anda sekarang ini memang permainannya konsisten? Kita tahu sebelumnya ada Hernando Ari ya, yang biasa menjadi kiper nomor 1 di timnas Indonesia. Nah, menurut Anda dari sistem pembinaan pemain usia muda kita, siapa ini kiper sekarang ini? Kalau yang ada sekarang untuk di senior yang masuk senior, meskipun Hernando Ari juga bisa masih masuk di usia U23. Jadi banyak ini juga ada yang sekarang di timnas 20. Itu juga prospeknya juga bagus. Tinggal Ikram ya kalau nggak salah. Ikram. Jadi tinggal apa ya kalau bilang, jangan terlalu cepat puas kalau dia main. Oke lah, sekarang main 20. Dia targetnya harus ke depan 2 tahun atau 3 tahun, dia harus ke 23. Jadi harus punya target gitu loh. Jangan dia merasa puas cuma di satu level itu. Itu aja. Betul. Jadi harus lebih ya itu tadi, harus melakukan latihannya ini yang harus terus ditingkatkan ya. Ya, analisa juga buat analisa sendiri juga, karena sekarang kan sudah ada platform untuk dia menganalisa, atau juga pelatih yang akan memberikan dia potongan video kan. Jadi. Iya betul, artinya memang yang diperlukan juga adalah sistem pembinaan pemain usia muda kita ya. Nah, Anda melihat apa kekurangannya sebetulnya dalam pembinaan pemain usia muda kita? Karena kan kalau sekarang netizen kita ini kan banyak yang memberikan kritikan ya, apalagi terhadap tim yang sekarang bermain di Piala AFF ya. Nah, Anda melihat kalau ada kekurangan, apa itu kekurangannya yang membuat para pemain kita itu seperti sulit bermain di level internasional? Yang pastinya
cara bermain, dalam artian kapan kita harus ngelepas passing ke temen atau seperti apa. Jadi yang masih ada kekurangan di kita itu decision makingnya. Jadi penentuan akhirnya seperti apa, itu yang kurang. Mungkin bisa jadi dia nggak mau ambil resiko gitu loh. Jadi dia mau main safe aja, tapi main safe aja kan sebetulnya nggak cukup. Tapi juga harus kita bisa ambil resiko untuk bisa bikin gawang cetak gol. Cetak gol ya, artinya pengambilan keputusan. Iya. Ada kekhawatiran, mungkin juga ketakutan kalau membuat kesalahan. Iya. Kalau sebetulnya kan di latihan itu yang terpenting. Di latihan itu kalau saya lihat ya, semua meskipun di klub juga banyak yang kadang-kadang dia seharusnya bisa, cuma dia merasa takut. Jadi takut dalam artian banyak ya, mungkin takut dimarahi sama temen, takut diteriakin sama pelatih. Tapi itu lebih bagus, kalau saya lebih bagus salah di latihan daripada salah di pertandingan. Oh, jadi maksud Anda di latihan pun mereka takut-takut seperti itu, apalagi nanti pada saat pertandingan. Jadi peran dari pelatih ini sangat penting dong. Itu untuk bisa membina mereka agar mereka lebih berani istilahnya mengambil resiko. Karena kalau mereka tidak mengambil resiko kan belum ketahuan juga outputnya seperti apa kan. Nah, kalau kayak di Persija ini, kalau menurut saya yang saya bicara dengan Coach Ricky Nelson, banyak sekali pemain-pemain yang prospek tapi dibina terus ini. Kelihatannya untuk generasi yang kali ini juga banyak pemain yang akan diorbitkan. Bahkan di tim Persija pun banyak sekali pemain-pemain mudanya. Artinya Persija yang punya akademi ini sebetulnya cukup berhasil juga untuk mengorbitkan pemain-pemain muda. Ya, termasuk banyak yang tadi Bung Biner bilang ada 17 pemain yang dipinjemin itu kan. Itu rata-rata ya usianya masih muda dan memang butuh jam terbang buat dia, jam menit bermain buat dia. Karena kalau dia menit bermainnya di klub yang dia main sekarang, paling nggak dia punya mentality, pengalaman segala macam. Jadi begitu peminjamannya selesai, kita bisa lihat lagi di Persija seperti apa untuk next season berikutnya. Next seasonnya dia seperti apa. Jadi artinya bagi seorang pemain dia juga harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Ya kan, kalau nggak ada persaingan sekarang ini sudah susah. Kan lebih-lebih kan sekarang kan ada 8 pemain asing. Dan 6 yang boleh main. Betul ya, 2 di bangku cadangan kan. Jadi itu juga harus pemain kita juga harus bisa bersaing sama dia. Betul. Dan saya juga coach pernah mengatakan di channel ini bahwa sebetulnya aturan yang dibuat agar ada 8 pemain asing, 6 yang main, itu sebetulnya juga untuk membuat para pemain kita yang lokal, khususnya yang muda, bersaing, berjuang. Dan buktinya itu Andre Tani. Dia kan bisa menggeser juga itu si Carlos Eduardo, meskipun pennya masih melakukan rotasi. Iya kan? Artinya para pemain kita harus bisa bersaing pada saat mereka sudah punya mentalitas persaingan di level klub yang kita harapkan juga nanti di timnas. Karena dengan sekarang adanya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, pemain-pemain diaspora, itu juga menurut saya, coach, meningkatkan level bersaing dari para pemain kita. Benar gak, coach? Artinya seperti ada Martin Paes, ada Jay Itzes, ada Tom Hay, dan mereka semua kompak loh di atas lapangan. Nah, coach melihatnya seperti apa peran dari para pemain kita yang bermain di luar negeri sekarang pulanglah ke Indonesia? Ya, istilahnya pemain yang ada sekarang ya, istilahnya produk kompetisi kita. Paling nggak harus dia belajar sama pemain-pemain yang di Eropa. Yang di Eropa, ya kan pasti akan jawabnya kan, ya kompetisinya kan beda. Iya, oke lah, memang kompetisinya beda. Tingkat pressure-nya pasti beda antara di Eropa sama di kita, meskipun istilahnya di Eropa level 2 seperti itu. Tapi kalau di kita ya seharusnya nggak ada masalah. Kita juga harus belajar seperti apa sih dia bisa main di klub itu, istilahnya reguler seperti apa. Kita juga harus tanya seperti apa gitu. Betul. Karena itu nanti bisa jadi
dibawa ke persaingan di klub yang ada di kita. Iya, betul. Jadi artinya ada sharing of knowledge juga. Jadi dari para pemain kita yang bermain di Eropa ya Coach ya. Oke, itu kan kalau timnas senior kan mainnya masih tahun depan. Jadi saya pikir kita belum perlu dulu bahas di sini. Tapi yang perlu kita bahas nih Coach, ini menarik sekali. Karena Coach kan 3 kali ke final Piala AFF 3 kali loh Coach. Bukan sekali, bukan 2 kali. Tahun berapa aja ke final? Tahun 2000. Oke. Lawan Thailand. Lawan Thailand di Thailand. Oke. Terus 2002 lawan Thailand juga. Thailand juga 2 kali kan? Iya. 2 kali di GBK. Oke. Dan 2004 lawan Singapura. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Coach juga sebagai pemain yang pernah bermain di Piala AFF sampai ke final dan Coach apalagi 3 kali. Apa masalahnya? Kok susah sekali Indonesia menjadi juara? Coach 3 kali masuk ke final, 5 kali main di Piala AFF. Secara keseluruhan Indonesia sudah 6 kali lolos, Coach. Iya. Kalau Coach sebagai salah satu pemain di atas lapangan 3 kali ke final, saya ingin menanyakan dari sudut pandang Coach, what is the problem? Apa sih kesulitannya? Tingkat kesulitan itu seperti apa? Apalagi lawan Thailand 2 tahun berturut-turut kalah. Nah, silakan Coach boleh memberikan sudut pandang Coach yang Coach rasakan lah pada saat itu. Yang pastinya di saat itu apa yang kita rasakan kembali ya. Mungkin kita ada sedikit problem di salah mentality ya. Jadi ya itu tadi hampir sebagian juga pemain karena kan beda-beda cara persepsi menghadapi lawan seperti apa, mau ada nervous duluan atau segala macam. Jadi setiap ketemu Thailand, apalagi Thailand ya, istilahnya Raja ASEAN. Iya betul. Jadi kita udah seperti kayak waduh susah nih gitu loh. Ada pemikiran seperti itu dan perasaan seperti itu ya Coach? Ada perasaan seperti itu. Dan di 2 kali ketemu Thailand yang kita rasakan seperti itu. Maksudnya dalam artian ada sebagian pemain yang udah. Tapi kalau saya apa sih susahnya gitu loh. Gitu. Cuma yang berbeda itu di saat 2004. Kita momennya itu kita penyisian. Kita di Vietnam waktu itu kan. Oke. Kita satu grup juga sama Singapura. Kita draw. Draw iya 0-0. 0-0. Nah, cuma mungkin momennya di saat itu karena selesai penyisian grup kita kan nggak langsung bermain. Oke, ya agak panjang. Breaknya agak panjang. Kita sempat balik ke klub itu main 2 kali di pertandingan terakhir. Jadi momennya menurut saya hilang. Padahal di saat itu menurut saya itu momen yang paling bagus dalam artian apa ya? Jadi chemistry semua itu sudah kebentuk sebenarnya. Dan semangat juga ada. Dan waktu itu pelatih Peter Witt bilang ada kata-kata yang dia bilang, ini momen kamu, dia bilang gitu kan. Cuma ya karena momennya itu tadi begitu selesai penyisian grup, kita balik ke klub, kita istilahnya masih ya berantem lagi dengan teman-teman lagi kan, karena kan itu dua pertandingan yang sangat menentukan kan. Akhirnya begitu balik ke timnas lagi. Momen yang ada di penyisian itu udah hilang, nggak dapet. Jadi kita waktu semifinal pun di awal kita kalah. Sama Malaysia kan kalah 2-1. Kalah betul. Itu. Terus comeback di Malaysia. 1-4 dan 1-4. Yang Anda hadapi di final itu Singapura yang punya banyak sekali pemain naturalisasi dan juga keturunan kan. Dan makanya kalau sebetulnya sih kita optimis ya, dalam artian optimis. Kalau itu berlanjut gitu loh, kita bisa gitu loh. Bisa. Karena yang saya ingat tahun 2004 itu gabungan antara para pemain senior seperti Coach dan pemain yang usianya sudah matang lah, dengan para pemain muda. Bahkan Boas kalau nggak salah pada saat itu 18 tahun dia. 18 tahun dan paling muda dia. Dia jika saya tidak salah belum ada klub pada saat itu, belum gabung ke Persipura dia. Papua dia, PON Papua kalau nggak salah. Dia dari PON Papua. PON Papua kan? Abis itu timnas 18 apa berapa? Kayaknya U20 dia masuk. 20 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Itu kan dari yang seangkatan sama dia kan
yang Hamka juga masih muda pada saat itu, 20 kalau nggak salah. Oh, udah lebih. Oh, udah lebih ya Udah Hamka pada lebih. saat itu ya? Hamka sekitar 23-an. Oh, 23 ya pada saat itu ya? Betulnya yang waktu itu ada bagus itu ada 2 orang yang sempat masuk kan. Cuma akhirnya yang satu Atep. Oh, Atep. Tapi Jadi- Atep gak masuk akhirnya ke squad? Jadi nggak masuk. Nggak masuk. di Yang squad masuk itu. si Boas. Si Boas. Dan Boas cetak gol yang indah itu lawan Malaysia Iya, itu yang Malaysia. waktu main. Tapi Boas kalau nggak salah gak main itu di final ya, lupa saya. Di final dia nggak main. Di final di awal kita Main. dia dapat Cedera dia kalau nggak tackling salah. ya, Iya, di tapi- tackling iya, dia kan. gitu. Oke, coach ini kan coach bicara soal mentality ya. Dan memang 6 kali masuk ke final tapi 6 kali tidak menjadi juara. Generasi terbaru kita juga sebelumnya yang Piala AFF tahun 2021 juga masuk ke final, tidak menjadi juara. Sekarang Piala AFF yang sekarang ini nih coach. Ini sebuah bisa dikatakan terobosan atau juga sesuatu yang tidak pernah saya duga. Piala AFF senior tapi yang dibawa adalah skuad muda. Bahkan usia rata-rata dari skuad Garuda kali ini usianya adalah 20 tahun 9 bulan. 9 bulan. Ya, hanya Arhan dan juga Asnawi yang usianya di atas 21 tahun. Iya. Nah, ini kan skuad yang muda, tapi diminta bermain di AFF yang senior. Dan kita paham juga ini skuad disiapkan untuk nanti bermain di SEA Games, Piala Asia U23, kualifikasinya. Nah, Anda melihat skuad muda ini seperti apa sih permainannya di Piala AFF kali ini? Yang pastinya apa ya? Udah ya mungkin Coach Sintayong sama federasi punya pemikiran yang lebih gitu lah. Ya kita juga pengennya orang-orang itu masyarakat kita itu ya, kenapa sih nggak pemain senior yang ada di klub, yang bermain di klub itu yang tampil. Ya seperti yang Biner bilang, itu mungkin buat regenerasi juga. Iya. Karena bisa jadi nih ya, kalau pemain senior itu yang dipanggil, pasti akan mengganggu kompetisi kita. Karena kan kompetisi harus jalan. Iya, betul. Kalaupun nanti mungkin ada satu klub bisa 5 pemain, ya otomatis kan mengganggu performa klub itu. Iya, jelas mengganggu. Nah, jadi mungkin diambillah suatu kebijakan yang menurut orang kalayak ramai mungkin agak ekstrim ya. Yeah. Tapi itu bagus buat pembinaan juga, buat pengalaman dia bermain di tingkat internasional. Ya istilahnya buat pemain itu tadi untuk di level berikutnya kan nanti ada kita masuk di Piala Asia U23, ada yang SEA Games U20 juga masuk. Iya, kualifikasi. ada juga yang kan Donitri kan Iya, U20 juga, iya. tapi Jadi, nanti dia akan bermain. Jadi itu buat pengalaman buat dia. Ya, jadi artinya Piala AFF kali ini sebetulnya untuk jam terbang. Iya. Ya kan, artinya kalau bagi para supporter termasuk saya dan juga Anda, ya sebetulnya kalau untuk menjadi juara nih berat juga nih coach dengan skuad yang muda seperti ini. Ya pastinya. Tapi sebetulnya juga bukan mungkin yang lebih, tapi kalau ada di tim Thailand pun juga sama, ada yang senior, ada juga yang junior, karena setiap event di AFF itu ya kurang lebih kebanyakan seperti Thailand atau Vietnam pun pasti dia akan kombinasi antara senior sama pemain yang muda. Ya, sama pemain untuk memberikan ini jam terbang ya. Nah, kalau sekarang coach melihat pertandingan yang penting nih bagi timnas Indonesia sebelum nanti lawan Filipina, saya mau menanyakan tentang pertandingan lawan Vietnam. Bagaimana Anda melihat anak-anak muda kita ini bermain lawan Vietnam? Kalahnya 1-0, lawannya timnas senior Vietnam tuh. Ya luar biasa kalau menurut saya, sesuatu yang luar biasa apa yang diperjuangkan dalam pertandingan itu buat anak-anak yang seusia seperti itu. Dia udah berani, istilahnya kan dapat tekanan banyak. Bukan hanya di lapangan tapi juga di luar. Kita tahu juga supporter Vietnam seperti apa, dan dia bisa mengatasi gitu loh. Ya meskipun hasilnya kurang memuaskan buat kita. Tapi itu ya
kembali lagi buat saya sih, memang semua lihatnya pasti dari hasil ya. Iya. Tapi kalau dari lihat cara bermain, tapi memang secara ball possession pun kita juga kalah. Kalah ya. Ya memang kalah. Karena ya itu tadi, saya nggak tahu juga mungkin mentalitinya seperti apa gitu. Iya betul. Apalagi para pemain muda kan, gak Iya. gampang kan. Iya. Nah sekarang yang lagi rame ini, yang lagi dibicarakan soal Sintayong. Karena sekarang kan yang dipakai adalah pemain-pemain muda. Iya. Dan memang saya juga ada kritik lah dengan strategi atau taktik dari Sintayong untuk pertandingan lawan Laos. Yang lawan Vietnam ya menurut saya ya memang harus bertahan. Karena kan lawannya tim yang tangguh. Iya. Tapi lawan Laos itu coach, kemasukan 3 gol kita. Ya oke lah, sekarang Laos sudah lewat dan Vietnam kita kalah. Sekarang ini kan mau lawan Filipina. Tapi belum juga lawan Filipina, banyak netizen kita juga sudah mengatakan nih ganti ya pelatih. Nah saya agak bingung juga kalau sudah dibawanya skuad muda yang untuk diberikan menit bermain atau experience ya, pengalaman. Ya kalau saya sih sebagai supporter saya bisa memahami, ya oke lah kita lihat saja progresnya seperti apa. Ya kita harapkan paling tidak bisa masuk ke final, ya kan, jangan tersingkir lah dari fase grup. Tapi kalau kita mau berharap agar tim ini bisa menjadi juara, saya pikir gak logis juga. Karena ini pemain-pemain muda yang baru pertama kali bermain di level internasional, di level senior. Lawannya adalah mayoritas pemain-pemain senior. Nah, Anda melihat sebetulnya strategi dari Sintayong sejauh ini seperti apa di Piala AFF kali ini loh, dengan pemain-pemain muda ini? Kalau melihat saya sih, dia coach Sintayong itu kan mungkin kalau lawannya dia lebih, yang saya tahu ya, selama ini yang saya tahu, dia lebih banyak mengandalkan defense terus counter. Karena di Piala Asia kemarin seperti itu, di kualifikasi Piala Dunia seperti itu. Itu yang mungkin sekarang kenapa waktu lawan Laos kok kita gampang kemaskan gol? Ya mungkin karena itu tadi, yang biasanya kita bertahan duluan untuk melangsungkan counter, tapi ini kita punya inisiatif nih, kita untuk istilahnya melakukan pressure dulu ke lawan. Itu yang mungkin yang menurut saya buat pemain atau juga pasti tim pelatih udah tahu lah seperti apa. Yang kita lihat itu kan kok nggak ada antisipasi di saat kita menyerang kita gagal. Jadi transisi defense-nya kok kurang diperhatikan gitu loh. Tapi pasti saya yakin sih transisi itu pasti akan udah diantisipasi juga gitu loh. Jadi kalau kita juga kemarin ngobrol sama tim pelatih. Kalau lawan Vietnam sih kayaknya sih akan main bagus dan nggak akan istilahnya kebobolan. Kalau aku sih prediksinya kemarin seri ya. Iya, seri. Dan hampir seri juga. Dan di saat itu ya organisasi defense kita juga bagus. Kalau counter terus, itu yang spesial buat coach Sintayong. Jadi mungkin dari perubahan untuk menyerang ke bertahannya itu yang kita masih kurang antisipasi aja. Transisi negatifnya ya. Iya. Nah ini pertandingan terakhir ini di fase grup lawan Filipina. Mulai hari ini pressure-nya udah berat ke timnas. Artinya ekspektasinya dari mayoritas netizen, ya tentu dari saya juga lah ya. Coach saya juga inginnya timnas menang, minimal lolos lah dari fase grup. Nah ini gimana nih lawan Filipina? Ini kan bukan Filipina yang dulu pada saat era coach yang coach lawan. Ini sekarang kan beda. Filipina yang udah mayoritas keturunan atau juga naturalisasi. Nah sedangkan kita punya pemain-pemain muda. Nah ekspektasi coach seperti apa untuk pertandingan lawan Filipina? Kalau saya sih, ya ini prediksi ya. Iya, prediksi. Silakan. Kalau kita mainnya terbuka, dalam artian terbuka kayak waktu lawan Laos, kita bahaya. Ya kita paling nggak kurang lebih bermain seperti waktu lawan Vietnam, tapi kita dalam counternya lebih tajam lagi. Karena kan di Filipina juga
banyak pemain keturunan juga. Itu pemain dia. Keturunan juga. Meskipun menurut aku meskipun banyak pemain keturunan juga, tapi yang berkualitas juga nggak terlalu banyak juga gitu loh. Kalau menurut aku sih bisa menang. Ya bisa. Minimal kita lolos dari fase grup dan kemungkinan nanti ketemunya Thailand lagi. Iya. Gak apa-apa, menurut saya pemain-pemain muda ini dikasih saja jam terbang ya kan. Iya. Artinya memang ini adalah squad yang disiapkan untuk target selanjutnya, SEA Games, kemudian kualifikasi Piala Asia U23. Tapi yang kita harapkan ya paling tidak secara permainan bisa improve. Ya kan coach, improve biar ya kita juga bisa melihat timnas kita meraih kemenangan. Karena kan kemenangan yang pertama lawan Myanmar juga permainan ya menurut saya masih setengah-setengah karena babak kedua baru permainannya lebih cair. Ya lebih cair lagi kan. Oke coach, sebelum kita menutup konten ini, saya biasa meminta narasumber yang saya undang untuk memberikan pesan-pesan kepada netizen kita, netizen plus 62 yang budiman dan bijak. Jadi coach bisa memberikan pesan Anda langsung ke kamera coach. Ya pesan saya buat para netizen ya di Indonesia, boleh mengkritik, tapi mengkritik yang membangun, karena itu akan menjadi tolak ukur buat para pemain yang kita, terutama yang di tim nasional, untuk terpacu untuk lebih bagus lagi. Tapi kalau udah kritiknya nggak membangun dan lebih menjurus seperti yang sering dilakukan seperti itu ya, menurut saya sih jangan. Bagaimanapun juga dia juga udah berkorban. Dia datang ke tim nasional itu sudah merupakan pengorbanan gitu loh. Jadi dia berkorban meninggalin klubnya, dia berkorban ninggalin keluarganya. Jadi bebannya sebetulnya begitu di tim nasional itu sudah berat gitu loh. Jadi kita support yang terbaik buat para pemain-pemain timnas kita, terutama yang di AFF sekarang, mungkin nanti di kualifikasi Piala Dunia di ronde 3, kita cuma harus support seperti ya memberikan yang terbaik, mensupport yang terbaik. Itu kan sudah merupakan dorongan buat para pemain untuk di lapangan akan lebih fight lagi. Ya, artinya mendapatkan semangat tambahan dari kita supporter ya. Oke coach, waktu kita sudah habis, tapi sebelum menutup saya akan minta narasumber saya untuk mengikuti slogan dari channel ini. Coach ikutin sambil salut nih coach. Oke, no hate, no hate, no politik, only football, salam sepak bola. Makasih coach. Terima kasih.